Siapa nih yang udah pernah cek tensi alias tekanan darahnya, tapi masih bingung cara bacanya tuh kayak gimana sih? Angka yang di atas atau bawah yang lebih penting? Terus maknanya apa? Nah, langsung aja kita bahas yuk. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Jadi gini, di alat pengukur tekanan darah atau tensimeter itu kan ada dua angka ya. Bentuknya kayak pecahan gitu, ada pembilang, ada penyebut. Nah, angka di atas itu menunjukkan tekanan yang namanya sistolik. Sedangkan angka di bawah itu menunjukkan tekanan diastolik. Itu bentuknya seperti pecahan, memang seperti itu ya penulisannya, tapi nggak perlu kamu bagi gitu jumlahnya. Memang dibuat seperti itu mempermudah tenaga medis untuk menilai kondisi jantung dan pembuluh darah kamu. Nah, maknanya seperti ini nih, kalau tekanan sistolik atau yang di atas, angka yang di atas itu, menunjukkan tekanan aliran darah di dalam dinding arteri setelah jantung berdenyut. Sementara tekanan diastolik atau angka yang di bawah itu adalah tekanan aliran darah dalam dinding arteri saat jantung dalam kondisi rileks setelah berdenyut. Pada saat ini nih, jantung terisi darah dan menerima oksigen. Lantas, kapan tekanan darah bisa dibilang normal dan enggak? Oke, jadi normalnya tekanan darah itu kurang dari 120 per 80 mm air raksa. Kalau misalkan nilainya sedikit di atas ini, bisa dikatakan prahipertensi. Ini udah menjadi sebuah peringatan nih, karena kalau pola hidupnya nggak segera dikontrol, prahipertensi ini kondisinya bisa berkembang menjadi hipertensi. Sekarang pertanyaannya, kapan sih seseorang bisa dibilang menderita hipertensi? Yakni saat tekanan darahnya melebihi 120 per 80 mm air raksa. Jadi kalau tekanan darahnya misalkan mencapai 130 sampai 139 mm air raksa untuk sistoliknya, atau 80 hingga 89 mm air raksa untuk diastoliknya, ini bisa tergolong hipertensi derajat 1. Kalau udah mencapai hipertensi derajat 2, tekanan darahnya itu bakalan konstan tuh berada di atas 140 per 90 mm air raksa. Kalau udah kayak gini, selain memperbaiki pola hidup, penderitanya juga kemungkinan besar perlu mengonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah sesuai dengan anjuran dokter. Terus kalau kurang dari 120 per 80 mm air raksa, artinya tekanan darahnya gimana tuh dok? Nah, ini kebalikannya, namanya adalah hipotensi alias tekanan darah rendah. Kenapa bisa hipotensi? Biasanya itu karena kurangnya pasokan oksigen dalam darah. Makanya biasanya hipotensi ini cenderung ditandai dengan rasa pusing ataupun rasa lemas nih. Untuk mendiagnosis hipertensi atau hipotensi ini biasanya dokter nggak akan menilai dari satu kali pemeriksaan aja. Umumnya tuh setelah satu kali pemeriksaan, pasien akan diminta lagi untuk beristirahat dulu atau mungkin kembali lagi lain kali buat diperiksa lagi tekanan darahnya. Kalau misalkan memang setelah di cross check ternyata tekanan darahnya itu tetap tinggi atau tetap rendah, barulah pasien tersebut dapat dipertimbangkan untuk didiagnosis hipertensi atau hipotensi. Nah, soal tekanan darah kembali lagi kalau ditanya yang lebih penting itu yang mana ya? Sistoliknya atau diastolik? Ya sebenarnya sama-sama penting karena nggak bisa cuma dilihat dari salah satunya aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya soal cara membaca tekanan darah. Tapi kalau kamu masih pengen lebih jelas lagi soal pemeriksaan tekanan darah, kamu bisa juga nih tanya-tanya ke dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Nanti kamu bisa tanya apapun di situ, respons dokternya bakalan cepet banget dan jawabannya juga udah pasti akurat. Biasanya tuh kurang dari 2 menit pertanyaan kamu udah bakal dijawab. Nah, terus kalau misalkan Halo viewers ada yang menderita hipertensi nih, terus kebetulan stok obat yang di rumah udah mulai berkurang atau udah mau habis gitu ya, itu bisa juga langsung beli obat anti hipertensi di fitur Halo Shop yang ada di aplikasi Halo Dokter. Jadi kamu bisa chat dulu sama dokternya, terus nanti bakal dibuatin resep yang nanti obatnya bisa langsung diantar ke rumah kamu. So, langsung aja download aplikasi ini di Google Play atau App Store. Oke deh, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan kali ini. Kalau kamu punya saran mengenai bahasan topik menarik lainnya mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya, terutama ke keluarga kamu atau kerabat yang mungkin memiliki masalah dengan tekanan darah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar selalu update sama beragam informasi kesehatan terbaru. Stay safe, stay healthy, dan hidup sehat bersama Halo Dokter.